Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso turut membenarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD soal ada gerakan bawah tanah yang mencoba mengatur vonis terdakwa Ferdi Sambo. Sugeng mengatakan, IPW mendapatkan informasi serupa dan ada dua pihak yang sedang berseteru dalam gerakan tersebut. Menurutnya, dua pihak ini disebut ada yang meminta bentuk kalimat dalam penjatuhan hukuman Sambo, dan ada juga yang meminta klausul angka. Sugeng mengungkapkan, pihak yang meminta vonis Sambo dalam bentuk kalimat tanpa angka adalah orang-orang yang ditengarai dari kawan Sambo di kepolisian. Sebelumnya, Ferdi Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sugeng Teguh Santoso angkat bicara terkait adanya upaya gerakan bawah tanah yang mencoba mengatur vonis Ferdi Sambo. Diketahui, Ferdi Sambo merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun munculnya isu gerakan bawah tanah untuk mengatur vonis Ferdi Sambo itu kali pertama diembuskan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD. Terkait hal tersebut, Sugeng membenarkan adanya informasi yang disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Ia mengaku juga mendapatkan informasi serupa. Sugeng mengatakan, memang ada dua pihak yang sedang berseteru melalui gerakan bawah tanah terkait kasus Ferdi Sambo. Pak Mahfud ya mengatakan ada operasi ya bawah tanah yang mencoba mempengaruhi vonis atau apapun vonis akhir dari Sambo. Apakah Indonesian Police Watch juga mendapatkan informasi yang mirip atau ada informasi yang berbeda? Indonesia Police Watch itu memiliki informasi sebetulnya jauh sebelumnya. Jauh sebelum vonis? Jauh sebelumnya vonis. Jadi saat Sambo ditetapkan sebagai tersangka, saya mendengar informasi ada upaya juga karena Sambo ini memahami bahwa proses setelah tersangka pasti prosesnya sampai penuntutan dan pengadilan. Timnya mereka mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri termasuk yang isu beredar katakanlah berupaya memilih hakim ya. Kemudian juga upaya bagaimana tuntutan rendah gitu ya. Kenapa? Pak Mahfud kemudian kan bicara dalam wilayah tupoksinya. Oke. Yaitu dia bicara tentang kejaksaan, dia tidak bicara tentang kehakiman karena itu di luar ya. Jadi Pak Mahfud sudah pas lah bicara itu. Nah, karena tuntutan jaksa itu kan menjadi pedoman ya yang menjadi titik tolak buat hakim mempertimbangkan putusan. Oke. Nah, jadi saya mendengar seperti itu juga ya. Saya mendengar bahkan yang disebut bintang 1 itu memang ada. Bintang ya. 1 itu memang ada? Ada bintang 1. Ada ya. bintang 1, tapi bintang 1 perannya apa sebetulnya? Yang disebut Pak Mahfud tadi ya. Oh ada bintang 1, ada bintang 2 itu ya? Tapi iya. gini lah, maksudnya seperti apa? Ada ya, saya dapat informasi yang juga belum terkonfirmasi, itu ada lah ya. Ada apa? Ya ada melakukan lobby itu. Dalam menjelang vonis? Iya, Oke. menjelang vonis ya. Bukan menjelang vonis, tuntutan. Mulai dari tuntutan? Tuntutan Oke. dong, ya kan itu kan titik tolak. Dan menurut saya nih ya, upaya itu ada korelasinya dengan tuntutan yang dibuat. Ada dua dasar, Mas Budiman ya. Ketika diajukan tuntutan 340 terhadap Sambo dengan tuntutan hukuman seumur hidup, ada dikatakan di sana ada poin ya di luar soal pembuktian segala macam. Hal yang meringankan tidak ada. Tidak ada hal yang untuk Ferdi Sambo? Iya ya. Nah kalau menurut saya itu adalah upaya menyediakan jalan kepada majelis hakim untuk mengisi. Oh itu ya? Bagian dari skenario gitu? Menurut saya. Untuk membuka jalan untuk menurunkan hukuman? Iya kan. Kalau hal yang meringankan kan fakta itu ada di persidangan sebetulnya ya. Apa itu faktanya? Enggak, kalau informasi yang diperoleh IPW apa selain analisa? Ya ada upaya, bergerakan itu ada upaya. Gimana upayanya itu gimana sih? Ya tentu bicara bagaimana supaya tuntutannya tidak terlalu tinggi. Bicara kepada jaksa ya?
Ya itu yang saya dengar ya. Termasuk vonis juga akan begitu? Nah, kalau vonis saya belum dengar. Ya. Belum dengar? Belum Jadi dengar. belum ada yang mendekati kekuasaan kehakiman? Iya, saya belum dengar. Jadi ada upaya seperti itu. Oke. Nah, jadi dengan dua indikasi, satu yang saya katakan, dengan fakta sebetulnya ada hal yang meringankan buat Sambo, bukan tidak ada, ya. Dia bahwa dia sopan, tidak pernah dihukum dan akhirnya mengakui walaupun agak berbelit, itu kan sesuatu fakta yang tidak boleh disingkirkan dong demi keadilan. Ya. Jadi ruang itu yang akan diisi. Oh, disengaja dibuka ya, untuk membuka jalan. Ya. Saya bilang itu benar, kita pun mendapat informasi seperti itu ya. Ya, ini dari dua belah pihak ya. Yang meminta huruf ya. Itu dari kelompoknya pihak bukan korban ini, jangan salah ya. Bukan korban. Korban hanya dipakai atas nama aja. Ya, tapi kelompok lain ya yang di kelompok katakanlah lawannya Sambo internal ya. Gitu. Internal yang menghendaki memang Sambo diselesaikan. Gitu loh, Sambo diselesaikan gitu ya. Dihukum seberat-beratnya ya. Iya, diselesaikan seberat-beratnya. Sebetulnya harapannya bukan hukuman tuntutannya itu bukan yang seperti disampaikan oleh jaksa umur hidup mati ya. Bukan internal resmi. Bukan internal resmi ya, harus digarisbawahi ya. Lawannya Sambo secara personal kepentingan lah. Ya. Lawannya Sambo secara personal kepentingan. Jadi harus jelas nih. Lawan Sambo secara personal kepentingan yang adalah orang internal. Gitu ya. Itu satu. Kalau kemudian yang dengan angka itu tentunya adalah perjuangan dari Sambo ya. Dengan angka adalah perjuangan Sambo, karena dengan angka berharap nanti bisa dapat remisi segala macam dan dia bisa melanjutkan hidupnya ya secara normal. Nanti mungkin dapat remisi ya, dapat remisi kemerdekaan, kelakuan baik gitu. Ini pertarungan yang memang belum selesai. Karena memegang banyak informasi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati.